Kisah dan biografi Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Kisah dan biografi Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Kisah dan biografi ini dikutip dari laduni.id dan dari berbagai sumber. Riwayat hidup dan keluarga. Muhammad Sholih bin Umar As-Samarani atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Kiai Haji Soleh Darat, lahir pada sekitar tahun 1820 Masehi atau 1235 Hijriah di Dukuh Kedung Jumbleng, Desa Ngroto Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Nama darat yang dipakai oleh Kiai Haji Soleh, berawal dari kehidupannya yang tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yakni, tempat berlabuhnya, atau mendarat orang-orang dari luar Jawa. Kini, nama darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung, Nipah Darat dan Darat Tirto. Saat ini Kampung Darat, masuk dalam wilayah Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara. Riwayat keluarga. Selama hidupnya, Kiai Haji Soleh Darat pernah menikah 3 kali. Pernikahannya yang pertama adalah ketika beliau masih berada di Makkah. Tidak diketahui siapa nama istrinya. Dari pernikahannya yang pertama ini, beliau dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Tatkala Kiai Haji Soleh Darat pulang ke Jawa, istrinya telah meninggal dunia dan Ibrahim tidak ikut serta ke Jawa. Ibrahim ini tidak mempunyai keturunan. Untuk mengenang anaknya Ibrahim, yang pertama ini, Kiai Haji Soleh Darat menggunakan nama Abu Ibrahim dalam halaman sampul kitab tafsirnya, Faid Ar-Rahman. Pernikahannya yang kedua dengan Nyai Sofiah, putri Kiai Haji Murtado teman karib ayahnya, Kiai Umar, setelah beliau kembali ke Semarang. Dari pernikahannya ini, dikaruniai 2 orang putra, yakni 1 Kiai Yahya, 2 Kiai Kholil. Dari kedua putranya ini, telah melahirkan beberapa anak dan keturunan yang bisa dijumpai hingga kini. Sedangkan pernikahannya yang ketiga dengan Nyai Aminah, putri Bupati Bulus, Purworejo, keturunan Arab. Dari pernikahannya ini, beliau dikaruniai anak. Salah satu keturunannya adalah Nyai Siti Zahro. Nyai Siti Zahro dijodohkan dengan Kiai Haji Dahlan santri Kiai Haji Soleh Darat dari Tremas, Pacitan. Dari pernikahannya ini melahirkan 2 orang anak, masing-masing Kiai Rahmat dan Aisyah. Kiai Haji Dahlan meninggal di Makkah, kemudian Siti Zahro dijodohkan dengan Kiai Haji Amir, juga santri sendiri asal Pekalongan. Pernikahannya yang kedua Siti Zahro tidak melahirkan keturunan. Sanad ilmu dan pendidikan. Kiai Haji Soleh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayahnya yaitu Kiai Haji Umar, adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa, melawan penjajah Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Kiai Soleh kecil mulai mengembara, belajar dari satu ulama ke ulama lain. Tercatat Kiai Haji Syahid Waturaja, belajar kitab fikih, seperti Fathul Qorib, Fathul Muin, Minhaj Al-Qawim, dan Syarah Al-Khotib. Berlanjut kepada Kiai Haji Ahmad Bafaki Ba'alawi demi mengkritisi kajian Jauhara et-Tauhid buah karya Syekh Ibrahim Al-Lakoni dan Minhaj Al-Abidin karya Al-Ghazali. Masih di kota Lumpia Semarang, kitab Masail As-Sittin karya Abu Al-Abbas Ahmad Al-Misri, sebuah kitab tentang ajaran dasar Islam populer di Jawa sekitar abad ke-19 dicernanya dengan tuntas dari Syekh Abdul Ghani. Tak pernah puas, haus ilmu, itulah sifat setiap ulama. Demikian pula beliau, nyantri kepada Kiai Haji Syada, dan Kiai Haji Murtado pun dijalaninya yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Setelah menikah, Kiai Haji Soleh Darat merantau ke Makkah. Di Tanah Haram, beliau berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain, Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Sayyid Ahmad Ibnu Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi. Guru-guru Kiai Haji Umar, yaitu ayah beliau sendiri.
Kiai Haji Muhammad Syahid, Kiai Haji Raden Muhammad Soleh bin Asnawi, Kudus, Kiai Haji Ishak Damaran, Semarang, Kiai Haji Abu Abdillah Muhammad bin Hadi Bukuni, seorang mufti di Semarang, Kiai Haji Ahmad Bafaki Ba'alawi, Semarang, Syekh Abdul Goni Bima, Mbah Ahmad Muhammad Alim Bulus Gebang Purworejo, Kiai Haji Syada, dan Kiai Haji Murtado. Guru di Makkah, Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi. Sahabat seperguruan, semasa belajar di Makkah, Kiai Haji Soleh Darat banyak berinteraksi dengan ulama-ulama Indonesia yang belajar di sana. Di antara para ulama yang sezaman dengannya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Beliau seorang ulama asal Minangkabau. Lahir pada 6 Zulhijjah 1276 Hijriah, tanggal 26 Mei tahun 1860 Masehi, dan wafat di Makkah pada 9 Jumadil Awal 1916 Masehi. Dalam sejarahnya, dua tokoh pendiri NU dan Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pernah menjadi murid Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Tercatat ada sekitar 49 karya yang pernah ditulisnya. Di antaranya kitab Al-Nafahat dan Al-Jawahir fi Amal Al-Jaibiyat. Kiai Haji Mahfuz Termasi. Beliau adalah kakak dari Kiai Haji Dimyati. Selama di Makkah, beliau juga berguru kepada Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan wafat tahun 1338 Hijriah, 1918 Masehi. Kiai Haji Kolil Bangkalan, Madura. Beliau adalah salah seorang teman dekat Kiai Haji Soleh Darat. Namanya cukup terkenal di kalangan para kiai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Beliau belajar di Makkah sekitar pada tahun 1860 dan wafat pada tahun 1923 Masehi. Penerus, murid-murid. Salah satu muridnya yang terkenal tetapi bukan dari kalangan ulama adalah Raden Ajeng Kartini. Karena Raden Ajeng Kartini inilah Kiai Haji Soleh Darat menjadi pelopor penerjemahan Al-Quran ke bahasa Jawa. Menurut catatan cucu Kiai Haji Soleh Darat, Raden Ajeng Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya memarahinya karena bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak, Raden Ajeng Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Kiai Haji Soleh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. Raden Ajeng Kartini menjadi amat tertarik dengan Kiai Haji Soleh Darat. Dalam sebuah pertemuan Raden Ajeng Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan, karena menurutnya tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Kiai Haji Soleh Darat melanggar larangan ini. Beliau menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul atau pegon, sehingga tak dicurigai penjajah Belanda. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Faid Ar-Rahman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara. Kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada Raden Ajeng Kartini pada saat dia menikah dengan R.M. Joyodiningrat, seorang Bupati Rembang. Berkat kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Kiai Haji Soleh Darat, beliau telah berhasil mencetak murid-muridnya menjadi tokoh, ulama, kiai, dan para pendiri pondok pesantren. Murid-murid beliau diantaranya Kiai Haji Hashim Asyari, pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Raden Ahmad Dahlan Tremas, seorang ahli falak. Beliau wafat pada tahun 1329 Hijriah. Kiai Haji Amir Pekalongan, wafat 1357 Hijriah, yang juga menantu Kiai Soleh Darat. Kiai Haji Idris, nama aslinya Slamet, beliau berasal dari Jamsaren, Solo. Kiai Haji Syaban bin Hasan Semarang yang menulis artikel, Kabul atau Ya, Anjawabi Masadara li Syekh Abi Yahya, untuk mengoreksi salah satu bagian dari kitab Majmuat Asy-Syariah karya Kiai Soleh Darat. Kiai Haji Abdul Hamid Kendaal. Kiai Haji Thohir, penerus Pondok Pesantren Mangkang Wetan, Semarang.
Kiai Haji Sahli Kauman Semarang, Kiai Haji Dimyati Tremas, Kiai Haji Kolil Rembang, Kiai Haji Munawir Krapyak, Yogyakarta, Kiai Haji Dalharwatu Congol Muntilan Magelang, Kiai Haji Yasin Rembang, Kiai Haji Ridwan Ibnu Mujahid Semarang, Kiai Haji Abdus Somad Surakarta, Kiai Haji Yasir Areng Rembang, Raden Ajeng Kartini Jepara. Perjalanan hidup dan dakwah. Diculik pulang oleh Mbah Hadi Giri Kusumo. Ketinggian ilmu Kiai Haji Soleh Darat tidak hanya bisa dilihat dari karya-karya monumental dan keberhasilan para santrinya menjadi para kiai besar, tetapi juga bisa dilihat dari pengakuan penguasa Makkah saat Kiai Haji Soleh Darat bermukim di Makkah. Beliau dipilih menjadi salah seorang pengajar di Makkah. Disinilah Kiai Haji Soleh Darat bertemu dengan Mbah Hadi Giri Kusumo, pendiri Pondok Pesantren Ki Ageng Giri Kusumo, Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Beliau merupakan figur yang sangat berperan dalam menghadirkan Kiai Haji Soleh Darat ke bumi Semarang. Melihat kehebatan Kiai Haji Soleh Darat, Mbah Hadi Giri Kusumo merasa terpanggil untuk mengajaknya pulang bersama-sama ke tanah air, untuk mengembangkan Islam dan mengajar umat Islam di Jawa yang masih awam. Namun karena Kiai Haji Soleh Darat sudah diikat oleh penguasa Makkah untuk menjadi pengajar di Makkah, sehingga ajakan pulang itu ditolak. Namun Mbah Hadi nekat, Kiai Haji Soleh Darat diculik, diajak pulang. Agar tidak ketahuan, saat mau naik kapal untuk pulang ke Jawa, Kiai Haji Soleh Darat dimasukkan ke dalam peti bersama barang bawaannya. Namun di tengah jalan ketahuan, jika Mbah Hadi menculik salah seorang ulama di Masjid Makkah. Akhirnya pada saat kapal merapat di pelabuhan Singapura, Mbah Hadi ditangkap. Jika ingin bebas maka harus mengganti dengan sejumlah uang sebagai denda. Para murid Mbah Hadi yang berada di Singapura mengetahui bila gurunya sedang menghadapi masalah besar, akhirnya membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan mengumpulkan dana iuran, untuk menebus kesalahan Mbah Hadi dan menebus uang ganti kepada penguasa Makkah atas kepergian Kiai Haji Soleh Darat. Akhirnya, Mbah Hadi dan Kiai Haji Soleh Darat berhasil melanjutkan perjalanan dan berhasil mendarat ke Jawa. Mbah Hadi langsung kembali ke Giri Kusumo, sedangkan Kiai Haji Soleh Darat menetap di Semarang, mendirikan pesantren dan mencetak kader-kader pelanjut perjuangan Islam. Mendirikan pesantren. Perjalanan dakwah Kiai Haji Soleh Darat diawali sebagai guru yang diperbantukan di pesantren Salatiang yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Loano, Purworejo. Pesantren ini didirikan sekitar abad 18 oleh 3 orang sufi, masing-masing Kiai Haji Ahmad Muhammad Alim, Kiai Haji Muhammad Alim, yaitu putra Mbah Kiai Haji Ahmad Alim, dan Kiai Haji Zain Al-Alim Muhammad Zain, juga putra Mbah Kiai Haji Ahmad Alim. Dalam perkembangan selanjutnya pesantren ini dipercayakan kepada Kiai Haji Zain Al-Alim. Sementara Mbah Kiai Haji Ahmad Muhammad Alim mengasuh sebuah pesantren, belakangan bernama Al-Iman, di Desa Bulus, Kecamatan Gebang. Adapun Kiai Haji Muhammad Alim putra Mbah Kiai Haji Ahmad Alim, mengembangkan pesantrennya juga di Desa Maron, yang kini dikenal dengan Pesantren Al-Anwar. Jadi kedudukan Kiai Haji Soleh Darat adalah sebagai pengajar yang membantu Kiai Haji Zain Al-Alim atau Kiai Haji Muhammad Zain. Pesantren Salatiang sendiri lebih menfokuskan pada bidang penghafalan Al-Quran, di samping mengajar kitab kuning. Disinilah besar kemungkinannya, Kiai Haji Soleh Darat diperbantukan untuk mengajar kitab kuning, seperti fikih, tafsir dan nahwu sorof, kepada para santri yang sedang menghafal Al-Quran. Di antara santri jebolan Salatiang adalah Kiai Haji Baihaqi, Magelang, Kiai Haji Ma'aif, Wonosobo, Kiai Haji Mutakin, Lampung Tengah, Kiai Haji Hidayat Ciamis, Kiai Haji Fatullah Indramayu, dan lain sebagainya. Tidak diketahui berapa lama Kiai Haji Soleh Darat mengajar di pesantren Salatiang. Sejarah hanya mencatat, bahwa pada sekitar 1870-an Kiai Haji Soleh Darat mendirikan sebuah pesantren baru di Darat, Semarang. Hitungan angka ini didasarkan pada kitabnya, Al-Hikam, yang ditulis rampung dengan menggunakan bahasa Arab Pegon pada tahun 1289 Hijriah atau 1871 Masehi.
Pesantren Darat merupakan pesantren tertua kedua di Semarang setelah Pesantren Dondong, Mangkam Wetan, Semarang yang didirikan oleh Kiai Haji Syada, dan Kiai Haji Darda, dua mantan prajurit Diponegoro. Di pesantren ini pula, Kiai Haji Soleh Darat pernah menimba ilmu sebelum pergi ke Makkah. Selama mengasuh pesantren, Kiai Haji Soleh Darat dikenal kurang begitu memperhatikan kelembagaan pesantren. Karena faktor inilah, pesantren Darat hilang tanpa bekas sepeninggalan Kiai Haji Soleh Darat. Pada 1903 Masehi, konon bersamaan meninggalnya Kiai Haji Soleh Darat, salah seorang santri seniornya, Kiai Haji Idris dari Solo, telah memboyong sejumlah santri dari pesantren Darat ini ke Solo. Kiai Haji Idris inilah yang kemudian menghidupkan kembali pondok pesantren Jamsaren, yang pernah didirikan oleh Kiai Haji Jamsari. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Soleh Darat, bukanlah pesantren dalam arti sebenarnya, di mana ada bangunan fisik yang mendukung. Pesantren Darat hanyalah majelis pengajian dengan kajian bermutu yang diikuti oleh para santri kalong. Ini mungkin terjadi, mengingat kedekatan pesantren Darat dengan pesantren Mangkang, di mana Kiai Haji Soleh Darat pernah belajar di sana, bisa mempengaruhi tingkat ketawaduan Kiai senior. Teladan, sosok pemikir. Kiai Haji Soleh Darat dikenal sebagai pemikir di bidang ilmu kalam. Beliau adalah pendukung paham teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pembelaannya terhadap paham ini jelas kelihatan dalam bukunya, Tarjamah Sabil al-Abid ala Jauhar et-Tauhid. Dalam buku ini, beliau mengemukakan penafsirannya terhadap sabda Rasulullah mengenai terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan sepeninggal beliau, dan hanya satu golongan yang selamat. Menurut Kiai Haji Soleh Darat, yang dimaksud Nabi Muhammad dengan golongan yang selamat adalah mereka yang berkelakuan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu melaksanakan pokok-pokok kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Kiai Haji Soleh Darat juga selalu menekankan kepada para muridnya untuk giat menuntut ilmu. Beliau berkata, intisari Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memenuhi tuntutan hidupnya di dunia dan akhirat. Dalam kitab Tarjamah Sabil al-Abid ala Jauhara et-Tauhid, Kiai Haji Soleh Darat menasehati bahwa, orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan sama sekali dalam keimanannya, akan jatuh pada paham dan pemahaman yang sesat. Misalnya, paham kebatinan menegaskan bahwa amal yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah amaliyah hati yang diparalelkan dengan paham manunggaling kawula Gustinya Syekh Siti Jenar dan berakhir tragis pada perilaku taklid buta. Iman orang taklid tidak sah menurut ulama muhakkikin, demikian tegasnya. Lebih jauh diperingatkan juga, agar masyarakat awam tak terpesona oleh kelakuan orang yang mengaku memiliki ilmu hakikat tapi meninggalkan amalan-amalan syariat lainnya, seperti sholat dan amalan fardu lainnya. Kemaksiatan berbungkus kebaikan tetap saja namanya kebatilan, demikian inti petuah religius beliau. Sebagai ulama yang berpikiran maju, beliau senantiasa menekankan perlunya ikhtiar dan kerja keras, setelah itu baru bertawakal, menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat sedih jika ada orang yang tidak mau bekerja keras karena memandang segala nasibnya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga tidak setuju dengan teori kebebasan manusia yang menempatkan manusia sebagai pencipta hakiki atas segala perbuatan. Tradisi berpikir kritis dan mengajarkan ilmu agama ini terus dikembangkan hingga akhir hayatnya. Karomah. Sebagai waliullah, Kiai Haji Soleh Darat juga dikenal memiliki karomah. Makamnya pun menjadi tujuan ziarah banyak orang. Salah seorang wali terkenal yang suka mengunjungi makamnya adalah Gus Mik, atau Kiai Haji Hamim Jazuli Kediri. Dikisahkan bahwa suatu ketika Kiai Haji Soleh Darat sedang berjalan kaki menuju Semarang. Kemudian lewatlah tentara Belanda berkendara mobil. Begitu mobil mereka menyalip Kiai Haji Soleh, tiba-tiba mogok. Mobil itu baru bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Kiai Haji Soleh Darat. Di lain waktu, karena mengetahui pengaruh Kiai Haji Soleh Darat yang besar, pemerintah Belanda mencoba menyogok Kiai Haji Soleh Darat. Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Kiai Haji Soleh,
dengan harapan Kiai Haji Soleh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal ini Kiai Haji Soleh Darat marah, dan tiba-tiba beliau mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Namun kemudian Kiai Haji Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan orang. Beliau dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian ini hingga akhir hayatnya. Karya-karya. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak ulama Indonesia yang menghasilkan karya tulis besar. Tidak sedikit dari karya-karya mereka yang ditulis dengan bahasa Arab. Setelah Kiai Haji Ahmad Rifai dari Kalisalak tahun 1786 sampai tahun 1875 Masehi, yang banyak menulis kitab yang berbahasa Jawa, tampaknya Kiai Haji Soleh Darat adalah satu-satunya kiai akhir abad ke-19 yang karya tulis keagamaannya berbahasa Jawa. Adapun karya-karya Kiai Haji Soleh Darat yang sebagiannya merupakan terjemahan, berjumlah kurang lebih dari 13 buah, yaitu Majmuat Syariat Al-Kafiyat li Al-Awam. Kitab ini khusus membahas persoalan fikih yang ditulis dengan bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon. Munjiyat Metik Sangking Ihya, Ulum Al-Din Al-Ghazali. Sebuah kitab yang merupakan petikan dari kitab Ihya, Ulum Al-Din Juz 3 dan 4. Al-Hikam karya Ahmad bin Athoillah. Kitab ini merupakan terjemahan dalam bahasa Jawa. Latoif at-Toharoh. Kitab ini berisi tentang hakikat dan rahasia sholat, puasa dan keutamaan bulan Muharram, Rajab dan Sya'ban. Kitab ini ditulis dengan bahasa Jawa. Manasik Al-Hajj. Kitab ini berisi tuntunan atau tata cara ibadah haji. Pasolatan. Kitab ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan sholat, tuntunan sholat 5 waktu. Kitab ini ditulis dengan bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon. Sabilu, Abid terjemahan Jauhar Al-Tauhid, karya Ibrahim Lakoni. Kitab ini merupakan terjemahan berbahasa Jawa. Minhaj Al-Atqiyah. Kitab ini berisi tuntunan bagi orang-orang yang bertakwa atau cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mursyid Al-Wajiz. Kitab ini berisi tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu tajwid. Hadis Al-Miraj. Syarah Maulid Al-Burdah. Faid Al-Rahman. Kitab ini ditulis pada 5 Rajab 1309 Hijriyah atau 1891 Masehi. Kitab ini diterbitkan di Singapura. Asnar Al-Salah. Hampir semua karya Kiai Haji Soleh Darat ditulis dalam bahasa Jawa dan menggunakan huruf Arab Pegon atau Jawi, hanya sebagian kecil yang ditulis dalam bahasa Arab. Dari 13 kitab karya Kiai Haji Soleh Darat berhasil dikumpulkan. Sebagian kitab tersebut dicetak di Bombay, India, dan Singapura. Hingga kini, keturunan Kiai Haji Soleh Darat terus melakukan pencarian dan penelusuran kitab-kitab tersebut ke masing-masing keluarga keturunan Kiai Haji Soleh Darat di Jepara, Kendal, bahkan sampai ke negara-negara Timur Tengah. Kiai Haji Soleh Darat wafat di Semarang pada hari Jumat Wage, 28 Ramadan 1321 Hijriyah atau pada tanggal 18 Desember tahun 1903 Masehi, dalam usia 83 tahun. Beliau dimakamkan di Pemakaman Umum Bergota Semarang. Setelah beliau wafat, setiap tanggal 10 Syawal, masyarakat dari berbagai penjuru kota berziarah untuk menghadiri haul beliau setiap tahunnya.